Inilah yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya wanita haid, ya, kalau junub tidak boleh baca Al-Qur'an, wanita haid juga tidak boleh baca Al-Qur'an. Adapun sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan wanita haid boleh baca Al-Qur'an. Ini masalah khilafiyah. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya wanita haid boleh baca Al-Qur'an meskipun masalah khilaf, dan dipilih juga oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan wanita haid tidak boleh baca Al-Qur'an. Datang hadis tapi ya tidak sharih atau tidak sahih. Ya, adapun hadis yang sharih dan sahih maka tidak ada melarang wanita haid untuk baca Al-Qur'an. Oleh karenanya sebagian ulama mengkiaskan wanita haid dengan junub. Sebagaimana junub tidak boleh baca Al-Qur'an, ya, karena dia hadas besar, maka demikian juga haid tidak boleh baca Al-Qur'an, hadas besar. Namun sebagian ulama mengkritiki kias ini, analogi ini. Kenapa? Karena antara junub dan haid ada dua perbedaan mendasar, sehingga tidak bisa menganalogikan haid dengan junub. Yang pertama, bahwasanya dua perbedaan tersebut, yang pertama bahwasanya orang yang junub itu biasanya karena keinginan dia sendiri, dia yang junub, ya, entah dengan berhubungan atau yang lain sehingga dia menjadi junub secara umum. Adapun haid bukan keinginannya. Dia adalah suatu siklus yang datang kepada seorang wanita yang dari sananya seperti itu. Kata Allah, ya, ala banati Adam, Allah telah menetapkan putri-putri Adam mengalami haid. Sehingga dia mau tidak mau dia terkena haid, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau junub, seorang ingin mengangkat hadas junub, mudah, dia tinggal mandi selesai. Dia lagi junub, mandi 10 menit, 15 menit selesai. Adapun haid, dia tidak bisa mengangkat hadas haidnya, tidak bisa. Maka dia harus menunggu sampai haidnya bersih dulu, entah 7 hari, entah 8 hari, entah 5 hari, entah 10 hari, ya. Sehingga dengan demikian tidak bisa mengkiaskan haid kepada orang junub. Oleh karenanya mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya wanita haid kalau mau tidur tidak perlu berwudu. Beda dengan orang junub. Orang junub kalau mau tidur disunahkan dia berwudu. Ya, kalau bisa mandi lebih baik. Tapi kalau dia tidak sempat mandi, dia boleh berwudu untuk meringankan hadasnya. Ya, maka dia berwudu kemudian dia tidur. Adapun wanita haid tidak dianjurkan untuk berwudu ketika mau tidur. Ya. Jadi saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan wanita haid boleh baca Al-Quran. Dia tidak boleh pegang Al-Quran, tapi dia boleh baca Al-Quran. Ya, terutama wanita-wanita yang mereka punya hafalan-hafalan yang perlu untuk dimurajaahi, ya, maka tidak mengapa mereka untuk baca Al-Quran supaya bisa murajaah hafalan, menjaga hafalan mereka. Namun mereka jangan pegang Al-Quran. Ya, kalau mereka pegang menggunakan kaos tangan atau memegang tidak langsung. Atau yang mudah sekarang dengan memegang semacam gadget, ya, baik HP ataupun laptop ataupun tabel yang semisalnya, ya, atau seperti iPad dan yang lainnya, ya, maka tidak jadi masalah dia membaca lewat gadget-gadget tersebut.